Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga di hari pertama ini merupakan awal yang baik untuk kita semua dan diberikan kesehatan selalu untuk 3 hari dari hari ini hingga 2 hari ke depannya. Tetap diberikan kesehatan dan semangat sehingga memang kita lebih bisa maksimal untuk melaksanakan ataupun menjalankan diklat 3 hari ke depan ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya Nurlianti Musni yang akan menjadi moderator di hari pertama ini. Dan dari jadwal yang sudah Bapak Ibu terima ataupun yang sudah kita ketahui bahwa hari ini akan ada 3 materi yang akan disampaikan oleh 2 orang yang berbeda. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Susyandayani selaku fasilitator bahwa materi pertama ini akan diantar terlebih dahulu oleh Ibu Anastasia dari IOM. Tapi memang jika melihat dari jadwal, nanti Mbak Sydney juga bisa membantu untuk mengingatkan bahwa kita sudah lewat 60 menit dari jadwal yang sudah disiapkan oleh panitia. Tapi nanti kita akan ada kesepakatan bersama dengan pemateri dan juga seluruh peserta, termasuk juga timekeeper, apakah nanti kita bisa membagi waktu antara materi yang akan disampaikan oleh Mbak Anas, kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Nurida. Nah, untuk selanjutnya langsung saja, karena memang Mbak Anastasia sepertinya memang ingin berkenalan secara langsung pada Bapak Ibu, Mbak Mas semuanya, sehingga memang tidak ada CV yang bisa dibacakan, tapi tidak mengurangi apapun esensi yang akan dibicarakan oleh beliau. Untuk berbicara pada materi pertama ini, kita akan bersama dengan Mbak Anastasia berbicara tentang pemenuhan layanan psikologis bagi pengungsi, terutama bagi perempuan dan anak dalam konteks internasional. Bahwa kita melihat secara global kondisi dunia yang saat ini, bahwa media juga sudah memberitakan dengan sangat banyak melalui media sosial maupun media massa tentang kondisi di dunia, bahwa potensi untuk pengungsi itu akan semakin bertambah dan beberapa berita diinformasikan Indonesia itu menjadi salah satu tempat bagi para pengungsi untuk mereka bertahan dan melanjutkan hidup mereka. Bahwa mereka melihat mimpi mereka untuk melanjutkan hidup di Indonesia. Sehingga memang kesiapan itu juga harus ada di Indonesia. Secara manusiawi kita melihat bahwa ada keinginan dari pengungsi untuk melanjutkan hidup mereka atas dampak ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Bagaimana memang di Indonesia, terutama yang menjadi orang-orang terdepan yang akan menerima dan bagaimana kita melihat kondisi psikologis dari para pengungsi. Sehingga memang sama kurang lebih 3 hari ini sudah disampaikan sebelum-sebelumnya bahwa kita akan lebih banyak berbicara pada konteks psikologisnya. Nah, tanpa memperpanjang lagi, kan waktu juga sudah menunjukkan pukul 10.25, saya persilahkan Mbak Ana sudah bersama dengan kita. Saya Ya, panggil Mbak Natasha. Oke. ya, Dipersilahkan terlebih dahulu Mbak Anastasia untuk menyampaikan pengantar, disampaikan sama fasilitator tadi pengantar dulu ya Mbak Anastasia. Kita mencoba untuk membuat fondasi terlebih dahulu pada seluruh peserta dan semoga ruang virtual ini tidak mengurangi dari konsentrasi, kemudian juga keseriusan seluruh peserta dan juga kita semua untuk dapat menerima materinya. Silahkan Mbak Anastasia. ya. Terima kasih banyak Mbak Nurlianti dari PUPA ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya benar-benar salut ya, terharu juga banyak sekali pesertanya hadir on time dan semuanya melakukan free test dengan bagus. Hasilnya itu menandakan bahwa teman-teman sebenarnya cukup kapasitasnya sangat baik. Saya terima kasih banyak untuk antusiasmenya yang sudah dimulai dari awal. Luar biasa keinginan untuk teman-teman memahami lebih jauh tentang pengungsi dan juga bagaimana untuk membantu mereka dalam situasi yang mungkin berkaitan dengan kekerasan dan perlindungan yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih terhadap Yayasan PUPA yang sudah membantu untuk terselenggaranya acara ini, memfasilitasi proses
kalau kita bilang workshop ataupun capacity building ini selama 3 hari ke depan. Dan juga terima kasih banyak untuk yang saya hormati dari narasumber, Ibu Norida Weningsih dari Yayasan Puli, dan juga yang saya hormati dan saya kasihi Mbak Lia Fitria Lazarini dari P2TP2A DKI, dan juga Ibu Roslina Rashid dari Ketua LBH APIK ya, dan juga Ibu Umu Aziza, pengurus Safi Amira. Terima kasih banyak untuk kesediaannya menjadi narasumber dalam kegiatan capacity building ini selama 3 hari ke depan. Dan juga saya terima kasih untuk partisipasinya dari semua teman-teman dari berbagai lembaga. Di sini sangat beragam ya, lembaganya ada yang dari LSM, NGO, dan juga lembaga-lembaga perlindungan yang ada, yaitu P2TP2A, LBH APIK, dan lembaga-lembaga lain yang juga terlibat di acara saat ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya Anastasia, saya National Program Officer untuk kesehatan mental dan bantuan psikososial bagi pengungsi di IOM Indonesia. Untuk konteks perlindungan bagi pengungsi, mungkin teman-teman banyak yang belum mengenal mengenai pengungsi. Di sini IOM kita akan sedikit mengenalkan tentang siapa pengungsi dan juga apa konteks psikologisnya di mereka dengan situasi mereka yang tidak biasa. Mungkin teman-teman juga mengikuti ya, situasi di dunia sudah begitu kompleksnya, banyak situasi perang, situasi yang tidak aman, yang menyebabkan banyak orang harus keluar dari negaranya untuk menyelamatkan diri. Boleh mungkin dibantu untuk presentasinya oleh kolega saya, Zaldi. Ya, silakan Zaldi. Ya, Mbak, boleh minta dibuka aksesnya untuk share screen? Ya, Mas. Aku nggak bisa share. Ya. Nah, nanti Ya, baik. untuk presentasi yang berkaitan dengan IOM dan juga tentang pengungsi, teman-teman, ini diskusi yang sangat terbuka karena kita ingin belajar bersama dan juga bagaimana memberikan perlindungan yang terbaik bagi pengungsi. Silahkan kalau ada pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan selagi kita presentasi, silahkan. Jangan ragu, karena mungkin yang saat itu sedang dipikirkan butuh untuk diklarifikasi atau ditanyakan sehingga bisa lebih jelas. Silakan nanti boleh interrupt. Oke, nah untuk sesi presentasi dari IOM, saya akan presentasi di awal, lalu nanti akan dilanjutkan oleh kolega saya, Zaldi. Kita akan membahas tentang konteks pengungsi luar negeri di Indonesia. Di sini berbeda dengan kalau kita katakan migran, ini kita konteksnya adalah pengungsi yang berasal dari luar negeri. Ya, silakan Zaldi. Di sini ada 2 topik besar yang akan kita bahas, yaitu mengenai IOM itu sendiri dan konteks pengungsi. Mungkin banyak dari teman-teman yang sedikit memahami ataupun sudah sering mengenal IOM, ini hanya refresh saja. Siapa kami? Seperti yang teman-teman ketahui, IOM sudah didirikan sejak tahun 1951, yang merupakan organisasi antar pemerintah yang pertama di bidang migrasi. Ini yang mengenai keseluruhan isu perpindahan orang atau bermigrasi. Nah, misi kami itu migrasi itu bisa memberikan keuntungan bagi semua pihak. Ya, silahkan. Apa saja yang kami lakukan? Mungkin beberapa teman-teman sering berinteraksi dengan IOM dari berbagai program. Nah,
yang kami lakukan bersama dengan mitra di komunitas internasional, nasional, dan lokal, yaitu membantu mengatasi tantangan operasional dalam penanganan migrasi. Kami banyak bekerja sama juga dengan pemerintah di berbagai negara, meningkatkan pemahaman mengenai isu migrasi, migrasi yang aman, teratur, dan bisa berdampak positif bagi banyak orang, mendorong pembangunan ekonomi dan sosial melalui migrasi, dan menegakkan harga diri dan kesejahteraan bagi para migran. Migran orang yang berpindah. Ya, silahkan. Nah, untuk IOM, kita sejak didirikan di Belgium ya, di Belgia, di Brussel tahun 1951, kita berpusat di Geneva. Di sini ada sekarang cukup banyak, di lebih dari 100 negara, dan yang sudah menjadi negara anggota itu ada 174 negara. Indonesia saat ini masih menjadi negara pengamat. Nah, negara-negara anggota ini yang mendapatkan perhatian juga, tapi berbagai negara yang belum menjadi anggota pun juga mendapatkan perhatian dari IOM. Dan kehadiran IOM di Indonesia sejak tahun 1979 itu hadir juga karena diminta oleh pemerintah Indonesia untuk menangani pengungsi yang mungkin dikatakan pengungsi perahu ya, yang dari Vietnam. Nah, ini yang kita diminta bantuannya dari pemerintah Indonesia untuk mendukung penanganan mengenai pengungsi sejak tahun tersebut. Ya, silakan. Untuk saat ini, IOM berada di kantor pusatnya ada di Jakarta, namun kita ada di beberapa kota juga, yaitu 4 kota hub, yaitu di Medan, di Tanjung Pinang, di Makassar, dan juga kita ada beberapa kota, kita bilang cabang ya, kantor cabang, di Pekanbaru, di Batam, di Tangerang, di Surabaya, dan di Kupang. Namun saat ini kami juga menangani pengungsi yang terdampar di Aceh, pengungsi Rohingya, yang saat ini ada di Lok Sumawe dan Biren di Aceh. Anu mana sih anu? Ya, di sini kita ada kantor, bukan kantor cabang, tapi kantor pendukung di Aceh, di Lok Sumawe. Ya, silakan. Nah, khususnya untuk IOM Indonesia yang berkaitan dengan program pengungsi, tadi kami juga ada beberapa program yang lain. Kami mendukung untuk berbagai kegiatan psikososial bagi pengungsi dan penanganan kasus untuk pengungsi rentan. Salah satunya yang adalah pengungsi yang mengalami kekerasan berbasis gender, dan pengungsi yang karena mengalami diskriminasi karena kondisi dan beberapa aspek perlindungan lainnya. Dan juga kita memberikan peningkatan kapasitas bagi pemerintah Indonesia dan juga koordinasi antar lembaga, di mana kita bekerja sama erat dengan gugus tugas untuk pengungsi, penanganan pengungsi, yang dikoordinatori oleh Kemenko Polhukam. Dan juga di sini kita bekerja sama dengan community policing, yaitu berbagai lembaga seperti kepolisian, dalam hal konteks keteraturan di masyarakat. Lalu juga kita memberikan dukungan berkaitan dengan penanggulangan bencana, dan penempatan pengungsi ke negara penerima, ataupun membantu apabila pengungsi ingin pulang secara sukarela kembali ke negaranya. Mungkin teman-teman perlu ketahui, karena Indonesia belum ratifikasi konvensi tentang pengungsi, sehingga pengungsi tidak bisa menjadi warga negara Indonesia. Dan namun karena situasinya bahwa pengungsi ini kehidupannya terancam, hak dasarnya terancam apabila mereka tetap berada di negaranya, sehingga pengungsi perlu dilindungi, mendapatkan perlindungan internasional. Indonesia, walaupun belum meratifikasi konvensi tentang pengungsi, namun kita sudah meratifikasi konvensi tentang HAM. Oleh karena itu,
Orang yang berpindah karena terancam hidupnya atau terkena persekusi karena hak dasarnya, hak asasinya, itu tidak boleh dipulangkan secara paksa atau deportasi. Oleh karena itu, mereka tidak boleh dipaksa untuk pulang ke negaranya. Tetapi kalau mereka memilih untuk pulang secara sukarela, itu akan dibantu karena itu merupakan keinginan secara pribadi dari individu tersebut untuk pulang ke negaranya. Nah, itu akan dibantu dan dibantu oleh IOM dalam hal pengurusan dokumen-dokumennya. Nah, ya silakan. Ini yang seperti dikatakan tadi, sejak November 2021 terdapat 13.100 pengungsi yang terdaftar di UNHCR, yang hampir 50%-nya merupakan pengungsi dari Afghanistan. Nah, IOM hanya membantu kepada 7.302 pengungsi dan pencari suaka yang dirujuk oleh pemerintah Indonesia. Jadi mereka ini mendaftar dulu pada awalnya ke pemerintah Indonesia dan pemerintah Indonesia yang merujuk mereka ke IOM. Jumlahnya yang dibantu oleh IOM sekitar 60%. Dan jumlah 5.000 lainnya mereka mengandalkan pada bantuan lembaga-lembaga lokal dan juga lembaga-lembaga atau organisasi atau community base atau yang mau membantu mereka. Namun untuk 7.302 ini yang berada di beberapa kota yang dibantu oleh IOM. Bantuan apa saja yang diberikan IOM kepada pengungsi ini? Yaitu kebutuhan dasar mengenai tempat tinggal dan juga jadub, ya, jaminan hidup yang sangat yang hanya cukup untuk mereka selama mereka tinggal atau berada di negara transit seperti Indonesia. Layanan kesehatan yang kita berikan, kita bekerja sama dengan puskesmas dan juga khususnya kita bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar primer, bekerja sama dengan puskesmas di 8 kota. Untuk yang sekunder dan tersier, kita bekerja sama dengan rumah sakit pemerintah. Di sini apabila pengungsi membutuhkan dukungan kesehatan lanjutan, puskesmas akan berkoordinasi dengan kami untuk pemberian atau memfasilitasi kebutuhan akan kesehatan yang sifatnya tindak lanjut, ya. Dukungan kesehatan mental dan psikososial. Hal-hal yang kita berikan untuk mereka tetap sehat mental walaupun dalam situasi yang penuh ketidakpastian, berada di situasi transit di Indonesia yang cukup lama. Kegiatannya apa saja? Yaitu kegiatan psikososial yang bisa memiliki berbagai aspek, antara lain kegiatan edukasi, kegiatan rekreasi, kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas skill atau keterampilan mereka, dan yang paling penting juga kegiatan konseling, kegiatan kelompok-kelompok dukungan bagi kelompok-kelompok rentan, dan apabila mereka membutuhkan dukungan yang lebih ke profesional, yaitu rujukan ke psikolog dan ke psikiater. Nah, kegiatan-kegiatan lainnya juga, pendidikan, peningkatan kapasitas, dan pelatihan keterampilan, kita juga kerjasama dengan berbagai lembaga yang ada di berbagai kota. Ya, silakan. Nah, jumlah pengungsi di berbagai kota ini beragam, ya. Kalau di Tangerang, yang tertinggi saat ini, berdasarkan data per Desember, yaitu 1.739 pengungsi. Lalu yang kedua ada di Medan, 1.631 pengungsi. Yang ketiga ada di Makassar, 1.552 pengungsi. Yang keempat di Pekanbaru, 903. Di Batam 470, di Tanjung Pinang 410, di Surabaya 382, di Kupang 216. Namun di Aceh kita juga saat ini sedang ada, itu sekitar 150 orang pengungsi Rohingya. Nah, dari berbagai negara ini, negara terbesar yang
pengungsinya berasal dari Afghanistan. Yang kedua berasal dari Somalia, lalu Sri Lanka, Myanmar, Sudan, Irak, Palestina, Pakistan, Iran, dan berbagai negara lainnya. Kalau dari sisi populasi, sebagian besar merupakan laki-laki dan perempuannya 28%. Kalau yang orang dewasanya 74%, yang anak-anaknya 26%. Ya, silakan. Mungkin untuk mengenai konteks pengungsi, saya akan serahkan ke kolega saya untuk melanjutkan dalam hal konteks pengungsi. Tapi kalau ada beberapa pertanyaan lain, teman-teman silahkan untuk raise hand. Kita bisa, kalau ada yang kurang jelas, silahkan langsung raise hand, nggak masalah. Oke, mungkin silahkan Zaldi, dilanjutkan. Ya, terima kasih Mbak Anas. Mungkin saya perkenalan singkat dulu. Nama saya Zaldi. Saya kebetulan sudah di IOM sejak tahun 2016 dan saat ini saya bertugas di kantor Tangerang. Oke, kalau tadi Mbak Anastasia sudah menyampaikan latar belakang mengenai tentang IOM sebagai organisasi, maka saya akan sedikit lebih masuk kepada siapa itu pengungsi, terutama pengungsi yang kami maksud di sini adalah pengungsi luar negeri ya. Jadi pengungsi-pengungsi yang harus pergi dari negaranya karena baik itu ada konflik ataupun diskriminasi yang dia terima di negaranya. Nah, sebelum kita masuk ke pengungsi luar negeri yang kami tangani di IOM, mungkin saya akan meluruskan sedikit definisi. Jadi dari tadi kan kita sudah bicara dan dari tadi pendahuluan yang diberikan Mas Haris ada beberapa istilah yang mungkin teman-teman belum terlalu terbiasa untuk mendengar atau mungkin terbiasa mendengar tapi kurang mengetahui bedanya apa. Yaitu tadi ada istilah migran, ada pencari suaka, dan ada juga pengungsi. Nah, secara singkatnya mungkin pembedaannya adalah kalau migran itu merujuk kepada semua orang yang meninggalkan negaranya karena dengan alasan apapun. Jadi ada migran yang pergi dari negaranya karena alasan ekonomi, ada karena alasan perlindungan, ataupun alasan lainnya. Jadi semua orang yang berpindah dari satu negara ke negara lain atau bahkan mungkin satu daerah ke daerah lain itu bisa dikategorikan sebagai migran. Nah, kalau pencari suaka itu adalah semua orang yang meninggalkan negaranya karena alasan perlindungan dan dia mengklaim bahwa mereka mencari perlindungan dari negara atau dari badan internasional lain. Nah, perbedaan antara pencari suaka dengan pengungsi itu adalah orang yang sudah, istilahnya dia adalah pencari suaka yang sudah mendapatkan pengakuan dari organisasi internasional bahwa dia memang membutuhkan perlindungan. Nah, itu salah satu hal yang dilakukan oleh rekan-rekan kita dari UNHCR di Indonesia. Jadi mereka juga bertugas menentukan apakah orang ini layak mendapatkan status pengungsi atau tidak. Nah, itu sekedar pendahuluan singkat aja supaya tidak ada kebingungan untuk istilah-istilah yang kita gunakan, dan pengungsi di sini kami singkat, ini merujuk ke pengungsi luar negeri dan kami akan singkat dengan kata pengungsi saja. Nah, kalau teman-teman rajin mengikuti berita, kondisi pengungsi kondisi global saat ini memang cukup memprihatinkan karena di pertengahan tahun 2021 itu dari data UNHCR, dan ini juga bisa dilihat di websitenya UNHCR, itu terdapat 26,6 juta pengungsi di seluruh dunia. Nah, itu mungkin akibat baik ya, itu yang terjadi akibat konflik-konflik lokal di beberapa negara maupun mungkin yang baru kita lihat yang baru beberapa bulan ini konflik di Ukraina juga ya. Nah,
hal yang sering kita lupakan, mungkin terutama untuk orang awam ya, atau orang yang mungkin tidak melihat pengungsi atau tidak mengetahui kondisi pengungsi secara langsung, itu kita seringkali mereka seringkali terlihat seperti layaknya turis atau orang istilahnya kayak orang biasa aja, dan mungkin hanya sekedar wajah asing, tapi kita tidak mengetahui seluk-beluk apa sih yang mendasari mereka sampai harus pindah dari negaranya, dan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, dan terutama apa yang mereka alami dalam proses perpindahan itu. Jadi mulai dari kenapa dia pindah, proses saat dia pindah, sampai ketika dia di Indonesia saat ini misalnya. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa dari semua proses itu, dari mulai alasan kenapa dia pergi, sampai proses dia pergi, perjalanannya, dan ketika mereka sesampai di negara, kalau Indonesia itu ibaratnya negara sementara ya, itu kan bukan negara tujuan, tapi negara di mana mereka menunggu penempatan di negara yang mau menerima pengungsi. Nah, di keseluruhan proses itu mereka mengalami berbagai kejadian, mengalami berbagai hal juga yang berpotensi meningkatkan stres yang mereka alami. Nah, dan itu akibatnya juga bisa turut berpengaruh kepada kondisi kesehatan mental mereka. Nah, jadi ada tiga fase, yaitu fase sebelum migrasi, fase saat migrasi, dan saat di negara transit, yaitu di Indonesia. Nah, sebelum migrasi itu seperti yang tadi sudah saya ceritakan, jadi banyak pengungsi ini adalah orang-orang yang baik karena alasan suku, agama, ras, atau etnis tertentu itu mendapatkan diskriminasi atau persekusi di negaranya. Jadi banyak dari mereka yang misalnya mengalami tindak kekerasan seperti siksaan atau kekerasan dari pihak-pihak lain, atau ada juga yang kehilangan anggota keluarga yang terlibat dalam konflik itu, ataupun yang misalnya terlibat dalam peperangan. Dan itu jadi dari saat mereka di negaranya pun mereka itu sudah mengalami stres yang lumayan tinggi ya, yang itu rasa kehilangan anggota keluarga, rasa hidup yang tidak tenang karena peperangan yang terjadi di daerah dia, dan itu bisa berujung kepada rasa tertekan, depresi, gangguan kecemasan, dan juga gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Nah, kalau saat migrasi itu, jadi saat migrasi itu pun mereka juga jadi proses ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan negaranya itu pun itu bukan satu hal yang mudah. Jadi itu proses yang sulit, membutuhkan biaya besar, dan juga banyak dari mereka yang misalnya mereka ada satu keluarga, bapak ibu dengan 3 orang anak, itu banyak dari mereka yang akhirnya cuma bisa memberangkatkan anaknya saja, jadi orang tuanya harus tinggal, atau misalnya dia punya beberapa anak, misalnya hanya satu anak saja yang berangkat dan orang tuanya harus tinggal karena keterbatasan biaya. Dan itu jadi dari sebelum pun sudah banyak hal yang yang tadi kondisinya juga sudah berat, dan ketika mereka memutuskan untuk mau pun itu jalannya tidak mudah. Nah, ditambah lagi ketika mereka sudah melakukan perjalanan, itu mereka mengalami banyak hal yang semakin berpotensi memicu stres mereka ya. Kayak misalnya mereka harus ketika mereka misalnya melintas perbatasan, mereka harus masuk ke fasilitas detensi dulu di negara tersebut yang biasanya kondisinya juga tidak ideal ya, itu dengan fasilitas terbatas, di mana mereka bisa mengalami berbagai penyakit, kekurangan gizi akibat makanan juga yang terbatas, dan juga akses terhadap fasilitas seperti air bersih dan kesehatan, dan yang juga mereka biasanya kan ditempatkan di sel ya kalau di detensi, dan itu mereka kehilangan privasi, dan biasanya juga penempatan itu tidak menentu. Kalau teman-teman lihat pengungsi-pengungsi yang menyeberang misalnya yang mencoba menyeberang secara ilegal ke negara lain, dan ataupun yang legal ya, sebetulnya keduanya juga bisa sama-sama bisa mengalami kesulitan saat proses perpindahan ini, yaitu mereka harus
ditempatkan di tempat detensi dulu sampai mendapatkan kejelasan tentang siapa yang akan membiayai mereka, siapa yang akan menanggung mereka, dan segala macam. Nah, selain itu juga ketika mereka meninggalkan negaranya, mereka seringkali itu kehilangan kontak dengan orang-orang dekat, dengan keluarga, dan mungkin hanya punya misalnya orang yang memfasilitasi perpindahan mereka dan juga orang-orang lain yang melakukan perjalanan tersebut bersama dia. Dan itu juga faktor yang cukup besar dalam mempengaruhi kondisi kesehatan mental mereka karena mereka kayak kehilangan istilahnya mereka sudah dicabut dari akarnya dan mereka tidak punya siapa-siapa yang mendampingi mereka saat proses yang sulit itu. Dan apalagi untuk orang dewasa aja itu sudah sulit, apalagi untuk anak-anak di bawah umur yang harus melakukan perjalanan ini sendiri dengan sekumpulan orang asing, nah itu pasti sangat berat ya. Nah, kemudian ini ketika mereka sudah sampai di Indonesia. Ini contohnya di negara transit ya. Jadi negara transit itu adalah negara manapun yang menjadi tempat penampungan sementara bagi pengungsi sampai mereka mendapatkan penempatan ke negara yang mau menerima pengungsi. Nah, Indonesia adalah salah satunya. Ya, sebagai latar belakang itu Indonesia bukan penanda tangan konvensi tahun 1951 mengenai pengungsi. Jadi memang Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk untuk menampung dan untuk dalam penanganan pengungsi itu Indonesia tidak memiliki kewajiban khusus. Nah, ketika di Indonesia itu pengungsi memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan pemerintah. Nah, ini karena berbagai faktor, selain karena mereka juga tidak memiliki identitas yang khusus, mereka hanya punya kartu identitas yang dikeluarkan oleh UNHCR atau lembaga yang menangani pengungsi, lembaga internasional yang menangani pengungsi, dan mereka istilahnya dengan identitas itu mereka tidak bisa mengakses banyak hal yang sebetulnya menjadi hak orang-orang Indonesia, dan oleh karena itu mereka butuh dukungan dari organisasi-organisasi lain seperti salah satunya IOM dan juga organisasi lokal untuk mendapatkan akses ke fasilitas-fasilitas dasar tersebut. Nah, kalau selain itu, pengungsi ini juga tidak memiliki hak untuk mendapatkan penghasilan, baik itu dari bekerja ataupun misalnya dia mau istilahnya tidak bekerja secara formal, tapi dia melakukan usaha atau segala apapun kegiatan yang bisa mendapatkan penghasilan, mereka sebetulnya tidak boleh melakukan itu. Yang jadinya itu membuat mereka tergantung kepada organisasi lain ataupun kepada istilahnya kebaikan dan kedermawanan masyarakat sekitar, ataupun ada juga yang mereka masih mendapatkan dukungan dari keluarga di negara asal mereka, tapi itu sebetulnya juga tidak terlalu banyak, dan kebanyakan mereka sangat terbatas kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dirinya itu sangat terbatas karena memang aksesnya memang mereka tidak miliki. Nah, selain itu mereka juga seperti yang saya ceritakan tadi, karena status mereka sebagai pengungsi ini, mereka bukan menjadi warga negara manapun. Itu salah satu hal yang menyulitkan mereka ya, dan ini juga membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan akses ke layanan-layanan dasar yang biasanya bisa diakses dengan mudah oleh warga Indonesia. Dan begitu juga karena mereka juga tidak semuanya itu bisa berkomunikasi, baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya
kita lihat ada beberapa pengungsi yang terutama yang sudah lama gitu ya, mereka bahasa Indonesianya sudah bagus, bahasa Inggris juga lumayan, tapi di luar orang-orang itu juga banyak yang sebetulnya sangat terbatas sekali dalam berkomunikasi, baik itu karena dia sudah entah karena mereka sudah lumayan berumur atau memang faktor pendidikannya yang terbatas sejak saat di negara asalnya atau mungkin proses adaptasinya yang lama, dan itu sangat berpotensi untuk istilahnya dicurigai atau ditakuti oleh masyarakat sekitar ya, terutama yang baru-baru datang atau mungkin yang belum kenal atau yang belum tahu. Tapi memang kita beruntung karena di Indonesia itu mayoritas orang Indonesia itu cenderung ramah ya dan cenderung menerima terhadap orang asing, dan itu juga mempermudah mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat di Indonesia. Tapi potensi itu tetap ada. Nah, kemudian pengungsi ini juga karena mereka ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Anas di slide sebelumnya, mereka ini berasal dari berbagai macam negara dengan kelompok etnis, budaya, bahasa, dan keyakinan yang juga sangat beragam. Bahkan dari satu negara itu bisa beberapa kelompok etnis sama dengan di Indonesia ya, yang juga punya kebiasaan, punya budaya, dan punya keyakinan, punya agama yang berbeda juga. Itu dari satu negara saja. Dan mereka ini berasal dari berbagai negara, beberapa negara yang tiap-tiap negara itu punya berbagai kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, itu juga ini salah satu faktor yang juga semakin meningkatkan potensi munculnya konflik di antara mereka, apalagi ketika misalnya mereka ada keterbatasan komunikasi, tidak bisa menyampaikan misalnya mereka tidak bisa menyampaikan apa yang mereka mau dengan baik karena yang satu misalnya hanya bisa berbahasa Arab, yang satu hanya bisa berbahasa Sri Lanka, dan itu seringkali berakhir kepada ya udah nggak pakai ngomong, langsung tindakan. Nah, jadi kan masalahnya juga nggak selesai dan justru berkembang menjadi masalah lain. Padahal misalnya itu cuma sekedar si tetangga ini dia menaruh mainan anaknya di depan kamar si tetangga yang itu, tapi jadi ribut yang berkepanjangan. Nah, iya itu salah satu hal yang potensi juga semakin meningkatkan kondisi stres mereka di Indonesia. Nah, kalau secara umum, jadi seperti yang tadi saya jelaskan, Indonesia itu adalah negara transit di mana mereka menunggu penempatan ke negara tujuan. Negara tujuan ini adalah negara-negara yang menerima pengungsi untuk menjadi warga negara di negara mereka. Nah, tetapi memang masa tunggunya itu tidak menentu. Prosesnya itu bisa memakan waktu bertahun-tahun, dan istilahnya mereka hanya tahu kalau untuk update, untuk perkembangan prosesnya itu mereka tidak selalu diinformasikan. Jadi kayak mereka tuh bisa mengalami masa tunggu yang sangat lama. Seperti yang dilihat di sini, sebagian besar populasi pengungsi saat ini sudah tinggal di Indonesia itu selama 7-8 tahun. Dan ini juga sebesar 42% ya, dan ini sangat berpengaruh ke kondisi mental dan kondisi psikologis mereka. Mungkin kalau dari saya sendiri, saya juga bisa lihat orang-orang yang tadinya beberapa tahun yang lalu itu masih ibaratnya masih agak baik, dan semakin lama mereka kondisi psikologisnya pun juga semakin menurun. Nah, dan itu juga terutama ini ya, masa tunggu yang lama, dan karena mereka juga tidak mendapatkan informasi, misalnya tidak mendapatkan update yang rutin tentang proses mereka, itu juga semakin mempertajam stres mereka dan meningkatkan juga rasa berat mereka saat dalam masa penantian ini. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa betapa beratnya kondisi pengungsi yang terutama yang kami tangani ini ya, untuk yang ditangani oleh IOM selama ini kita mempunyai data pengungsi yang dirujuk untuk mendapatkan layanan psikiatri di tahun 2020 dan 2021. Nah,
Jadi di kedua tahun ini kita melihat adanya peningkatan sebesar 27% dari pengungsi yang mendapatkan layanan psikiatri dibanding dari tahun 2020 ke tahun 2021. Nah, ini juga mungkin berhubungan juga dengan kondisi pandemi ya, di mana gerak mereka juga semakin terbatas dan mereka juga banyak tidak bisa mengakses layanan-layanan ataupun fasilitas yang biasa mereka akses itu, dan mereka juga harus selalu dengannya ada himbauan PSBB dan juga himbauan untuk tetap di tempat tinggal mereka dan membatasi keluar rumah, itu juga semakin meningkatkan stres mereka. Dan juga kita melihat adanya peningkatan kasus-kasus seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, itu juga lumayan signifikan ya di antara sebelum masa pandemi dengan saat pandemi. Nah, ini untuk pengungsi yang mendapatkan perawatan psikiatri itu biasanya mereka juga sudah mendapatkan layanan psikologis dulu, sudah mendapatkan layanan konseling, namun ada beberapa yang akhirnya tetap butuh perawatan psikiatri, dan itu jumlahnya lumayan banyak antara tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021. Nah, kalau di sini kita juga bisa lihat beberapa perbandingan pengungsi yang mendapatkan rujukan ke layanan kesehatan sekunder dan tersier ke rumah sakit akibat yang diagnosisnya adalah akibat gangguan jiwa. Nah, ini juga kita bisa lihat antara 2017 sampai 2021 itu ada peningkatan yang cukup signifikan, hampir 2 kali lipat terhadap pengungsi yang mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan mental. Ya, mungkin ini kalau khususnya ke kasus perlindungan yang pernah ditangani, dan ini juga hubungannya erat terutama akibat situasi pandemi COVID 2 tahun kemarin ya. Dan kita juga melihat dibandingkan sebelumnya, walaupun memang sudah ada, tapi jumlahnya itu meningkat cukup tinggi. Dan kami juga mengalami beberapa kendala ya dan tantangan dalam menangani kasus-kasus ini karena kondisi COVID dan juga karena hal-hal lainnya. Nah, jenis-jenis kasus terutama yang kami pernah tangani itu bervariasi sekali, yaitu misalnya ada kekerasan berbasis gender yang meliputi KDRT, baik itu kekerasan terhadap pasangan ataupun kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap pasangan ini bisa antara suami dengan istri ataupun sebaliknya, dan juga kekerasan terhadap anak. Kemudian ada juga pelecehan seksual, baik itu yang dilakukan oleh sesama pengungsi ataupun biasanya ini juga kita mendapatkan laporan dari pengungsi. Kemudian ada juga cyberbullying yang melalui media sosial seperti Facebook ataupun melalui website. Ada juga pernikahan anak dan juga diskriminasi terhadap kelompok minoritas, yaitu dari kelompok yang berasal dari suku, agama, ras tertentu, atau terhadap pengungsi yang memiliki orientasi seksual tertentu seperti LGBT, dan juga stigma terhadap pengungsi yang memiliki kondisi kesehatan khusus, misalnya HIV/AIDS atau penyakit kulit atau lainnya. Nah, apa aja sih hambatan yang dihadapi oleh pengungsi untuk memperoleh hak perlindungan yang diberikan oleh negara? Kalau tadi kita bicara mengenai kasus-kasusnya, lalu bagaimana penanganannya? Nah, yang saya sampaikan tadi, kita juga mengalami banyak hambatan dan tantangan dalam menindaklanjuti kasus-kasus ini, dan ini adalah beberapa penjabaran dari tantangan tersebut. Yang pertama itu adalah mereka tidak memiliki identitas formal yang diakui pemerintah untuk mengakses bantuan polisi, hukum, dan layanan publik lainnya. Karena mereka hanya punya kartu UNHCR itu, dan itu banyak orang yang tidak familiar, dan biasanya ketika yang umumnya kami temui, terutama untuk di daerah yang tidak begitu familiar dengan
siapa itu pengungsi, mereka selalu meminta si pengungsi ini didampingi oleh organisasi yang istilahnya membantu mereka. Dalam hal ini ada IOM. Tapi sebetulnya banyak juga pengungsi-pengungsi yang tinggal tidak dalam bantuan IOM atau tidak didukung oleh organisasi lain yang juga harus melakukan itu, sehingga mereka tidak ya. Nah, ini pengungsi, kayak misalnya mereka ada SOP untuk menangani warga Indonesia, mereka punya SOP untuk menangani WNA, tapi pengungsi kan tidak masuk kedua-duanya. Nah, seringkali mereka juga terhambat di situ dan harus istilahnya meraba-raba dari awal lagi, dan itu membuat prosesnya sedikit terhambat. Nah, yang ketiga itu juga belum terimplementasikannya sistem peradilan terpadu. Kemudian juga yang keempat adalah sistem pelaporan yang dialami pengungsi itu juga belum jelas. Jadi ketika misalnya proses yang dilalui oleh orang Indonesia yang melapor itu belum tentu bisa dilakukan juga oleh seorang pengungsi karena perbedaan status tersebut, dan juga karena mungkin yang menangani kasus tidak tahu bagaimana cara menindaklanjuti pelaporan-pelaporan itu. Kemudian ya selanjutnya adalah adanya potensi diskriminasi terhadap kelompok minoritas berdasarkan agama, orientasi seksual, dan orang-orang dengan kondisi khusus. Yang ini juga membuat orang-orang dengan kondisi seperti itu biasanya agak enggan untuk melapor ke polisi ya. Dan juga yang terakhir adalah perlindungan anak. Perlindungan anak yang itu juga agak terabaikan, baik itu anak yang mendapatkan kekerasan ataupun anak yang dilantarkan oleh orang tuanya, seringkali juga karena alasan kebingungan tadi karena ketiadaan SOP, itu juga membuat agak kebingungan bagaimana menghadapi atau bagaimana menindaklanjuti kasus-kasus tersebut. Gitu. Nah, ini sekedar ilustrasi aja untuk layanan untuk pengungsi yang dikategorikan rentan. IOM selalu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, yaitu misalnya kalau untuk seperti tadi yang sudah disampaikan, kalau untuk layanan kesehatan kami bekerja sama dengan puskesmas dan juga rumah sakit pemerintah. Begitu juga untuk layanan psikologis kami bekerja sama dengan biro psikologi untuk memberikan layanan tersebut, dan begitupun untuk penanganan kasus kami bekerja sama dengan instansi pemerintah yang relevan dan juga NGO atau LSM yang terkait yang juga berhubungan dengan refugee ataupun yang bisa membantu kasus-kasus yang dialami oleh pengungsi-pengungsi. Nah, jadi memang mungkin yang tadi kalau teman-teman masih ingat yang disampaikan oleh Bapak Haris, memang dalam memberikan layanan ini, IOM itu tidak bisa melakukannya sendirian. Dan itu kenapa pentingnya juga kita lakukan pelatihan ini, karena teman-teman semua adalah bagian yang krusial dari penanganan kasus untuk istilahnya untuk semua orang yang ada di Indonesia ini, dan di mana pengungsi juga termasuk salah satu di dalamnya. Dan harapan kami juga ini juga bisa membantu teman-teman baik dalam memberikan pelayanan untuk warga negara Indonesia dan juga untuk pengungsi-pengungsi yang ada di wilayah teman-teman sekalian. Nah, mungkin itu sekedar introduction dan pendahuluan dari kami mengenai IOM dan siapa itu pengungsi. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Natasha dan juga Kak Zaldi yang sudah memberikan pengantar yang baik untuk awal kita pada udah siang ya, pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, kita masih ada kurang lebih 15 menit lebih ya, 15 menit lebih untuk kita ada sesi tanya jawab. Sebelum nantinya kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya, karena memang ada perubahan sedikit pada jadwal yang sudah Bapak Ibu terima, karena memang tadi di awal kita sudah memulai dengan pengantar dari fasilitator dan lain sebagainya. Nah, 15 menit ini dipersilahkan Bapak Ibu semuanya untuk kita mulai pada sesi diskusi. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan IOM ataupun
memang sifatnya adalah kolaboratif ya, maksudnya memang, untuk berbicara mengenai pengungsi maka memang harus ada kegiatan yang terorganisir, dan tidak bisa untuk dilakukan hanya pada satu lembaga ataupun satu orang saja, gitu. Jadi, apakah Bapak Ibu semuanya bisa mengkaitkan dengan, apa yang Bapak Ibu lakukan, yang sudah Bapak Ibu lakukan, ataupun karena memang potensi untuk, adanya pengungsi yang ada di beberapa daerah di Indonesia, baik itu yang bisa, terdeteksi ataupun bisa di-publish ataupun yang tidak, itu memang ada, termasuk juga misalnya kita di Bengkulu, berada di daerah pesisir, kemudian juga, ada pelabuhan yang bisa, memiliki kemungkinan ataupun, potensi untuk datangnya pengungsi dari luar, gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini dipersilahkan untuk, saya buka sesi diskusi untuk bertanya langsung baik itu kepada Mbak Natasha ataupun kepada Kak Zaldi tadi. Silahkan untuk raise hand ataupun bisa langsung bertanya. Kak Rinda sudah Saya hadir sih ya? bertanya, Oh iya, silahkan. Siapa ya? Saya belum saya lihat. Lesti Gitarti DP3 Kota Bekasi. Iya, silahkan. Dari pemberi materi sangat tertarik, khususnya Mas Yaldi ya. Oke. Yang akan saya tanyakan, itu ada beberapa kan para pengungsi yang mengalami gangguan jiwa, ya, stres yang begitu berat, kemudian juga ternyata di situ ada LGBT, kemudian juga punya penyakit bawaan mungkin HIV ya, HIV, kemudian dan lain-lain. Nah, saya menanyakan bagaimana mereka itu kalau per keluarga. Saya jujur belum pernah ke lokasi, tapi saya sangat simpatis sekali kalau ada waktu kami diberikan untuk melihat ya dari dekat saudara-saudara kita ya, para pengungsi. Itu apakah mereka diberikan kamar-kamar atau cuma langsung los gitu, kaum perempuan dan suami istri atau anak-anak, sehingga itu saya lihat dampaknya juga bisa terjadi pelecehan seksual dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua tentang kontribusi tentang bantuan makanan atau pakaian dan sebagainya, apakah itu bersifat pakaian bekas atau bagaimana gitu ya, mungkin kan kita bisa juga mencari kepada rekan-rekan kita untuk bisa membantu. Oke. Saja mungkin sementara saya bertanya kepada Mas Jadi, kemudian kepada Mbak Ana, dari beberapa keterangan itu mungkin memang kami jujur karena kita menangani adalah PKDRT dan perlindungan anak serta trafficking, sehingga memang hal yang baru untuk kami selami. Memang kalau memang bisa materi-materi tadi, apakah kami bisa diberikan semacam PDF dan sebagainya sehingga kita lebih mudah mempelajari. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Resti. Masih ada atau Kak Zaldi bisa langsung dijawab? Kalau misalnya belum ada, silahkan langsung dijawab. Sambil nanti jika ada yang ingin bertanya lagi, silahkan raise hand. Ada 2 sebenarnya poin pertanyaan yang langsung ditujukan terkait dengan pengungsi, fasilitas apa yang diberikan jika memang ada beberapa pengungsi yang harus memiliki kebutuhan yang khusus gitu, atau seperti penyakit dan lain sebagainya. Kemudian juga kontribusi yang lainnya seperti pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Dan adakah buku panduan ya atau yang bisa dibaca oleh pendamping terkait dengan pengungsi ini? Silahkan, saya persilahkan. Ya, kalau tadi itu mengenai akomodasi ya, mengenai tempat tinggal mereka. Nah, kebetulan kalau untuk pengungsi-pengungsi yang di bawah dukungan IOM, itu mereka kami tempatkan di misalnya kita nyebutnya akomodasi atau kos-kosan ya, dan itu antara kelompok single atau antara kelompok single dan kelompok keluarga itu kami pisahkan. Jadi memang kalau misalnya itu tidak dicampur ya Bu. Jadi memang kalau yang tadi saya ceritakan kan itu di detensi di mana mereka juga tidak punya privasi antara keluarga dan juga kelompok yang single bercampur. Nah, kalau di akomodasi itu memang mereka sudah kami pisahkan dan ada tempat tinggal yang khusus di sana hanya keluarga saja, dan ada juga yang khusus untuk single. Nah, kalau untuk perempuan sendiri itu biasanya kami gabungkan dengan akomodasi yang mengakomodir keluarga, jadi memang tidak dicampurkan. Dan
di akomodasi-akomodasi tersebut pun kita juga ada petugas keamanan yang selalu menjaga untuk meminimalisir terjadinya potensi itu. Kemudian yang kedua itu untuk saya agak kurang mengerti Bu, ini untuk bantuan itu ya, maksudnya yang ditanyakan apanya tepatnya? Bagaimana tadi ya, Bu Hmm. Resti ya? Mungkin bagaimana penyalurannya atau pengumpulannya? Apakah seperti itu, Bu Resti? Ya, bantuannya itu apakah memang dari yayasan atau lembaga atau sponsor dan sebagainya, ataukah masyarakat luas yang mungkin berempati terhadap para pengungsi? Jadi salurannya kemana? Kemudian bagaimana pendistribusiannya? Ya, jadi kebetulan kalau yang dari IOM itu kami juga membantu mereka untuk kebutuhan dasarnya ya Bu ya. Jadi itu termasuk untuk tempat tinggal. Kami juga ada semacam uang saku bulanan untuk mereka. Dan dari situ mereka mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Kalau ini untuk pengungsi yang di bawah bantuan IOM. Kalau pengungsi-pengungsi yang di luar sana itu ada juga yang dibantu oleh organisasi lain, misalnya ada yang, tapi itu cukup bervariasi juga Bu. Jadi memang ada yang hanya misalnya memberikan akomodasi, ada yang hanya memberikan misalnya uang saku, dan itu berbeda-beda. Dan ada juga yang ya apa ya, kalau organisasi lokal khusus yang membantu mereka itu agak jarang ya. Biasanya kan organisasi internasional. Dan itu mereka memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ada juga yang misalnya memberikan bantuan akses pendidikan dan jadi memang tidak ada jalur yang khusus ya, tapi kecuali melalui organisasi-organisasi tersebut. Begitu. Sebetulnya kalau untuk kebutuhan dasar sih relatif mereka sudah lumayan tercukupi ya, walaupun dengan segala keterbatasannya. Tapi memang yang masih terus dibutuhkan itu adalah misalnya untuk mengakses layanan-layanan umum dan itu juga IOM juga turut membantu itu kan ya, kalau misalnya untuk ke layanan kesehatan. Tapi ada juga dari mereka yang tidak tinggal bersama IOM atau tidak mendapatkan dukungan dari organisasi manapun, itu seringkali mereka harus jadi sangat terbatas akses untuk itunya. Begitu. Ya, begitu Bu. Begitu ya, Bu Resti ya? Apakah bisa ya, Bu ya? Sudah terjawab pertanyaannya? Atau ada Ya, yang mau ditambahkan? iya. Tadi yang saya tanyakan kan bahwa informasi yang diberikan ke dunia luar, artinya IOM itu juga apakah ikut berperan serta, misalnya ada apakah kan mereka sementara sekitar paling lama 7 sampai 8 tahun tadi di dalam materi. Apakah mungkin lebih cepat mereka bisa menempati wilayah yang memang sudah disepakati, kan untuk pulang kembali mereka mungkin masih kesulitan atau sebagai jembatan lah atau media gitu untuk segera lebih tenang mereka daripada di pengungsian di Indonesia tapi sifatnya sementara. Mungkin apakah kecuali mereka sudah beranak pinak pulang bisa menikah dengan orang Indonesia, mungkin itu mereka melakukan bayaran hukum. Saja Bu, makasih Mas. Ya. Nah, jadi kebetulan kalau untuk penempatan ke negara tujuan itu memang di luar otoritasnya IOM ya Bu. Jadi memang kita itu hanya bisa membantu mereka untuk ibaratnya kebutuhan dasar mereka selama di Indonesia gitu. Yaitu termasuk tadi layanan-layanan yang kami berikan dan juga istilahnya mempersiapkan mereka ketika mereka nanti ditempatkan di negara tujuannya. Nah, tapi kalau untuk proses penempatan ke negara tujuan itu memang itu adalah misalnya itu adalah kedaulatan masing-masing negara yang mau menerima mereka, Bu. Jadi dan itu juga itu sangat akses pemberitahuan dari negara tersebut ke pengungsi itu juga bukan sesuatu yang disampaikan secara reguler. Jadi
hanya ketika misalnya mereka mereka mendapatkan panggilan wawancara. Nah, itu mereka diinformasikan. Nah, tapi hasilnya apa dan bagaimana itu tidak selalu diinformasikan, atau diinformasikan tapi mungkin waktunya itu tidak ada jangka waktu yang apa ya, tidak ada jangka waktu yang sudah tepat gitu, dalam jangka waktu segini sudah direspon. Nah, jadi itulah yang membuat mereka itu seringkali harus menunggu sekian lama antara misalnya, jadi kan untuk proses penempatan itu kan ada tahap-tahap yang harus dilalui ya Bu, misalnya wawancara pertama, wawancara kedua, kemudian ada pemeriksaan kesehatan, dan di sela-sela itu pun masa tunggunya itu tidak fix gitu, jadi sangat bervariasi, dan hasilnya pun tidak bisa diketahui sampai ya entah disampaikan langsung oleh negaranya atau ya kebanyakan juga tidak ada informasi apa-apa gitu. Jadi memang untuk urusan percepatan mereka supaya bisa pergi itu itu memang faktor utama sebetulnya yang membuat mereka, yang menyulitkan kondisi mereka di sini. Tapi sayangnya memang sebagai IOM tidak banyak hal yang bisa dilakukan karena itu adalah bagian kedaulatan dari masing-masing negara tersebut. Oke, baik. Kita ada satu penanya lagi yang sudah raise hand dari tadi, Pak Saldi ya. Ada Mas Raden, bisa langsung ditanyakan kepada siapa yang ingin ditanyakan gitu. Raden, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan mengucapkan terima kasih banyak untuk presentasinya dari Bu Anastasia dan juga Mas Galdi tadi. Sangat jelas sekali. Nah, singkat saja yang mau saya tanyakan, apa saja bantuan yang dilakukan IOM di masa pandemi kepada pengungsi imigran, baik itu pengungsi ilegal dan legal. Nah, apakah itu ada perbedaan antara mereka itu, baik itu dalam segi psikologi, baik dalam segi sosial maupun dalam segi kesehatan. Misal dalam kesehatan, dalam pemberian vaksin atau dalam seperti sanitizer atau pemeriksaan kesehatan yang lainnya. Apakah mereka itu berbeda, yang ilegal dan legal? Kemudian tadi ada sempat dijelaskan oleh Mas Jaldi. Ini dua-duanya kepada Mas Jaldi. Pertanyaan saya, kan tadi yang imigran ini memiliki juga keluarga di negaranya sebelumnya, di negaranya. Nah, jadi apakah tindakan IOM dalam apakah ada tindakan IOM dalam menghubungi pihak keluarganya di negara mereka tersebut untuk memediasi atau memfasilitasi mereka dalam berhubungan? Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi mohon maaf, saya juga diingatkan oleh timekeeper bahwa waktu kita 5 menit lagi. Kita kemudian melanjutkan ke materi selanjutnya. Tapi untuk beberapa pertanyaan mungkin nanti bisa di-keep untuk kita coba dijawab dan diskusikan nanti di kesempatan lainnya. Tapi disilakan kepada Kak Zaldi atau Mbak Anastasia untuk menjawab pertanyaan dari Kak. Ya, kalau tadi yang ditanyakan adalah bantuan yang IOM berikan terhadap pengungsi saat pandemi COVID ya. Jadi sama tadi ada istilah pengungsi yang ilegal dan ilegal. Sebetulnya ketika mereka pengungsi yang kami tangani adalah mereka itu sudah kami menangani pengungsi yang dirujuk oleh pemerintah Indonesia. Jadi mereka itu sudah didata oleh imigrasi dan kami mendapatkan rujukan dari imigrasi untuk membantu dalam penanganan pengungsi-pengungsi ini. Jadi sebetulnya mereka sudah masuk legal ya, karena sudah diakui juga oleh UNHCR dan juga oleh pemerintah. Nah, kalau untuk pengungsi yang IOM tangani, memang selama COVID itu kami juga memfasilitasi untuk pemberian vaksin. Itu bekerja sama juga dengan pemerintah daerah setempat ya, dan itu tapi memang jadi itu sangat tergantung dari pemerintah daerah masing-masing. Ada yang responnya cepat, ada yang responnya agak sedikit lama, tapi
syukurnya akhirnya kami berhasil mengadakan program vaksinasi untuk semua pengungsi yang kami bantu. Dan juga waktu awal-awal pandemi itu kami juga memberikan mereka kan ini memang sangat terbatas ya untuk karena memang uang yang mereka terima dari kami itu juga terbatas. Jadi untuk istilahnya untuk menambah lagi dengan alat pelindung seperti masker, hand sanitizer dan segala macam itu adalah sebetulnya sebuah kemewahan juga buat mereka. Namun kami juga tidak bisa memberikan secara terus-menerus, tapi secara periodik kami juga memberikan dukungan alat-alat pelindung dasar tersebut kami juga memberikan secara periodik gitu. Dan kebetulan ada juga beberapa, misalnya kami kan juga ada anak-anak ini yang anak-anak itu yang bersekolah di sekolah setempat. Itu juga kami fasilitasi dengan pengadaan fasilitas seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, termogan, dan segala macam itu untuk juga membantu kelancaran pelaksanaan proses pendidikan itu di awal-awal pandemi, atau seingat saya itu waktu hampir mau mulai tatap muka lagi. Tapi kan akhirnya setelah itu juga balik lagi ke online, tapi itu sudah sempat kami berikan juga. Nah gitu, jadi memang kalau IOM itu khususnya, IOM memberikan bantuan kepada tidak kepada seluruh pengungsi, tapi lebih ke pengungsi-pengungsi yang ditangani oleh IOM, yaitu yang dirujuk oleh pemerintah Indonesia. Baik. Karena ada di luar yang kami tangani juga masih ada pengungsi yang tidak kami bantu. Oke. Baik, 2 menit lagi ini, tapi ada 2 pertanyaan di ruang chat kita, Pak Saldi ya, silahkan dijawab karena ini mungkin bisa lebih singkat jawabannya. Apakah pengungsi ini dapat melakukan kegiatan yang sifatnya produktif selama berada di negara transit termasuk juga di Indonesia? Kemudian apakah anak-anak para pengungsi mendapatkan akses pendidikan? Dan apakah selama berada di tempat pengungsian terdapat tempat bermain yang layak atau ramah anak? Jika ada kegiatan apa yang diberikan pada anak-anak pengungsian? Yang bisa dijawab lebih singkat, Kak Saldi? Ya, jadi yang pertama itu apakah mereka dapat melakukan kegiatan yang produktif? Kalau itu sebetulnya bisa ya, tapi asal tidak mendapatkan keuntungan atau penghasilan dari kegiatan tersebut. Jadi kita juga lihat banyak yang misalnya dia membuat roti, dia juga memperbaiki mebel. Jadi sebetulnya banyak mereka yang punya skill, tapi sayangnya memang itu tidak bisa mereka lakukan untuk menghidupi diri mereka sendiri ataupun berproduksi. Tapi kalau untuk misalnya membantu komunitasnya atau ya paling hanya sebatas itu gitu, tapi tidak bisa jadi sumber pemasukan. Kemudian apakah mereka mendapatkan akses pendidikan dan apakah ada tempat bermain yang layak atau ramah anak? Nah, kalau pendidikan kebetulan kami juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan anak-anak usia sekolah itu sudah bisa bersekolah di sekolah dasar, dan ada juga yang sudah sampai ke SMP dan SMA. Nah, itu juga proses yang cukup panjang, tapi alhamdulillah saat ini sudah lebih mudah. Tapi memang selalu melalui pemerintah dan dinas pendidikan setempat. Kalau di tempat pengungsian, apakah ada tempat bermain yang layak anak? Kalau di akomodasi kita itu memang bentuknya seperti layaknya kos-kosan atau kontrakan ya Bu. Jadi memang beda-beda dan nggak selalu punya lapangan, tapi memang ada beberapa juga yang ada isinya lahan tempat bermain lah, semacam tempat parkir yang bisa dijadikan tempat bermain. Jadi memang itu sebuah kemewahan juga yang nggak bisa selalu kita dapat di tempat-tempat yang kita jadikan sebagai tempat tinggal mereka. Kalau kegiatan itu dari kami ada kegiatan yang khususnya untuk anak-anak, ada kegiatan pendidikan untuk anak sebelum usia sekolah, yaitu 5-7 tahun itu untuk persiapan mereka masuk sekolah. Itu juga ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, serta untuk membantu mereka adaptasi ketika mereka masuk ke sekolah itu ada kami lakukan. Dan juga yang biasanya itu ada pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk anak-anak dan juga dewasa.
Baik, Ya. oke. Terima kasih banyak kepada Kak Natasha dan juga Kak Zaldi yang sudah memberikan pengantar yang sangat baik untuk pertemuan di hari pertama kita ini. Silahkan beri tepuk tangan virtual Bapak Ibu semuanya kepada Kak Natasha dan juga Kak Zaldi. Terima kasih sekali lagi karena memang kita waktu tadi juga timekeeper juga sudah mengingatkan kita sudah lewat 2 menit, bahkan kita sudah mengambil waktunya Kak Norida juga yang cukup banyak. Nanti akan kita rundingkan Kak Norida, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Kak Natasha dan juga Kak Zaldi. Tidak ada closing statement ya karena memang waktunya. Terima kasih.